Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan, damai sejahtera dan kesukacitaan. Dan juga kiranya melalui ibadah ini kita semakin direkatkan di dalam kita berelasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Marilah kita memasuki saat hening sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini terselenggara karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Amin. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dengan kita bersama-sama merenungkan kembali hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diperintahkan untuk saling mengasihi, namun seringkali kita gagal melaksanakannya. Oleh sebab itu, marilah di dalam saat hening kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Di hadapan-Mu ya Allah, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan dan Tuhan memberikan pembaruan di dalam kehidupan kami. Kami mengakui segala dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah mengajar kita untuk mengasihi, Ia mencurahkan kasih itu kepada setiap kita yang mengakui dosa dan pelanggarannya dan bertobat. Allah memberikan berita anugerah pengampunan. Berita anugerah saat ini bersama-sama kita terima dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita,
diri kita sepenuhnya, agar firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kita dan kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur padamu ya Allah, yang telah mengundang kami di dalam ibadah saat ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyucikan kami, dan kami bersyukur Tuhan menerangi kami dengan firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati, setiap pribadi, setiap mereka yang mendengar firman-Mu ini, baik mereka sebagai orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak, para adioswa, semua diberikan karunia Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kami percaya Tuhan Yesus mengajar kami. Di dalam Yesus Kristus kami menerima firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang, setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan beberapa minggu yang lalu, di sana disebutkan bahwa murid-murid Yesus menyebut Tuhan Yesus sebagai guru. Dan itu adalah benar, sebab Tuhan Yesus adalah mengajar. Ia mendidik setiap murid-muridnya dan tentu juga mengajar kita semua. Yesus mengajar kita akan suatu kebenaran, dan pengajaran yang Yesus lakukan yang diberikan kepada kita, pengajarannya itu bersifat holistik atau bersifat menyeluruh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar kita tentang pengetahuan, isi kitab suci, apa maksud dari firman-firman yang tertulis di dalamnya. Tuhan mengajarkan pengetahuan kepada kita. Tuhan juga mengajar pada kita bagaimana kita berempati, bagaimana kita bersikap terhadap saudara-saudara kita, bagaimana kita mengapresiasi, menghargai, dan mengasihi. Dan selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengajar kita dengan tindakan. Artinya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat jika kita menyaksikan pergumulan-pergumulan saudara-saudara kita. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan firman yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Sehingga semestinya setiap kita yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki sikap, dan juga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan itu kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 tadi bercerita tentang dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus.
Sampai di sini mari kita merenungkan. Murid-murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, sebenarnya mereka sudah memiliki pengetahuan. Sudah diajar oleh Yesus, cukup. Mereka tahu bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi. Ia adalah Mesias. Ia yang akan melepaskan bangsa Israel. Mereka tahu itu. Tetapi ternyata hanya sebatas pengetahuan. Kenapa? Karena ketika perempuan-perempuan itu membawa kabar kepada mereka, mereka tidak percaya. Nyatanya mereka tetap pergi ke Emmaus. Karena mereka merasa bahwa perempuan-perempuan yang membawa berita itu dianggap tidak kompeten. Mereka adalah warga kelas nomor 2. Mereka dianggap tidak kompeten untuk menyampaikan kabar yang besar itu. Jadi, karena tidak percaya, mereka tidak menunggu di Yerusalem dan mereka pergi ke Emmaus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terhadap apa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus menegur mereka. Teguran yang sangat keras. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu, orang-orang bodoh." Nah, saudara dikasihi Tuhan, bodoh di sini. Bodoh yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan berarti mereka tidak memiliki pengetahuan. Bukan menunjuk pada orang yang tidak memiliki pengajaran. Tetapi maksudnya adalah, hai orang-orang yang tidak berhikmat. Hai orang-orang yang tidak peka. Orang-orang yang lambat. Dan orang-orang yang tidak mau melakukan. Itulah maksud perkataan Tuhan Yesus ketika menegur mereka dengan, hai kamu orang bodoh. Lalu Yesus mengingatkan mereka dengan cara melayani mereka. Dari situlah kemudian mereka teringat apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu mereka menyadari bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Yesus yang bangkit itu. Lalu apa yang mereka perbuat selanjutnya? Setelah mereka tahu, mereka menyadari, mereka berbalik arah. Yang tadinya mereka menuju ke Emmaus, mereka berbalik menuju Yerusalem. Diingatkan dan berbalik. Inilah yang semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sesuatu. Ketika kita mendapatkan satu pengajaran baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua merasakan bahwa berdiam di rumah itu adalah membosankan, sungguh sangat tidak nyaman. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah dari buah pengetahuan kita. Karena kita melakukan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona yang begitu mudah menular. Kita merasakan bagaimana terbatas. Kita merubah cara hidup kita. Kita menjadi setiap ketemu kita tidak salaman. Sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakkan bagi kita. Karena kita adalah bangsa, kita adalah masyarakat yang relasi sosial kita itu sangat dekat. Jadi rasa-rasanya kalau belum salaman, itu rasanya belum afdol. Kalau belum cipika-cipiki, rasa-rasanya kok belum akrab. Nah, tetapi ini semua kita lakukan karena kita melakukan apa yang kita tahu. Kita melakukan ini semua
karena kita mengasihi sesama kita. Nah, lalu saudara-saudara, Bapak Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pelajaran lain yang juga sungguh teramat indah yang sebenarnya sedang diajarkan Tuhan kepada kita saat ini. Semua orang terdampak dari pandemi ini. Semua orang mengalami kesulitan, khususnya secara ekonomi. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang terdampak serius. Bahkan mereka kesulitan untuk makan. Mereka tidak memiliki penghasilan. Bukankah itu sebuah pelajaran bagi kita? Kita merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya kekurangan. Nah, terhadap situasi yang seperti itu, sudahkah kita peduli kepada mereka? Sudahkah kita berbuat sesuatu? Puji Tuhan, jika saat ini saya boleh mendengar, melihat, menyaksikan ada begitu banyak orang-orang yang kemudian berderma. Mereka menjadi dermawan. Ada sebuah gerakan kepedulian kemanusiaan. Ada gereja-gereja yang juga tergerak untuk menolong, untuk memberikan sembako kepada mereka, termasuk gereja kita ini. Ada juga anak-anak yang menyisihkan uang sakunya, kemudian ia menyumbangkan. Ada yang membagikan nasi bungkus dan sebagainya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita yang diberi kemampuan oleh Tuhan, marilah kita ambil bagian di dalam gerakan solidaritas kemanusiaan itu. Mari kita tergerak. Tuhan mengajarkan kita tentang mengasihi, dan inilah saatnya kita mengasihi. Tujuan kita meringankan mereka. Oleh sebab itu saya mengajak pada Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari terlibat di dalam gerakan gereja kita ini, yaitu kita gerakan peduli kasih. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menghayati bahwa di dalam situasi seperti inilah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus bisa melakukan perjumpaan dan mengajar kita dengan media apapun, dengan firman, ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tujuannya adalah kita ingat akan pengajaran Tuhan Yesus, kita ingat untuk mengasihi, kemudian kita berbalik, melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, anak-anak dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat pengajaran Tuhan Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mengasihi kita, marilah kita melihat situasi di sekitar kita, melihat pengajaran Yesus. Tidak hanya mengandalkan mata jasmani kita, tetapi dengan mata iman kita. Ketika kita berjalan bersama Yesus, maka kuasa Kristus itu akan mengubah kita, akan memperbarui kita. Kuasa Kristus itulah yang bekerja jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada pada dunia ini. Sehingga marilah kuasa Kristus itulah yang akan memperbarui kita, yang memampukan kita untuk kembali, untuk melangkah di jalan yang penuh kasih dengan kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Mengikut Yesus berarti kita siap untuk diperbarui. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur jika saat ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman. Tuhan mengajar kami melalui orang-orang di sekitar kami dan juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Kiranya ya Tuhan, ini menjadikan kami untuk boleh berbalik, berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun kami semua membutuhkan, namun ada saudara-saudara kami juga yang lebih membutuhkan. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dimampukan untuk berbagi. Kami memperbarui cara pandang kami terhadap sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, dan orang-orang yang saat ini tengah berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan dan perlindungan kepada para pemimpin kami, para medis, dan semua yang terlibat di dalam penanggulangan pandemi saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya wabah ini segera berakhir, sehingga kerinduan kami untuk bersekutu bersama boleh kami nikmati kembali. Kami boleh melayani dengan semangat kekeluargaan dan kebebasan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Untuk mereka yang berbeban berat dan letih lesu, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menopang mereka, dan juga Tuhan berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan memampukan mereka yang merindukan pasangan hidup, mereka yang tengah berjuang untuk bertahan hidup, juga mereka yang menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengelola hasil kerja kami. Biarlah Tuhan berikan kecukupan dan juga kami dimampukan untuk berbagi. Dan juga Tuhan, gereja-Mu ini mau ambil bagian di dalam pelayanan, baik kepada warga jemaat ataupun kepada warga masyarakat. Kiranya Tuhan memampukan. Berkati ya Tuhan apa yang kami lakukan, dan setiap kami yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita boleh menikmati kehidupan ini, semuanya itu adalah karena berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan jika saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan. Persembahan akan kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai ayat 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan di dalam ibadah keluarga bisa dimasukkan di dalam amplop putih. Silahkan dituliskan tanggalnya dan juga bisa dikumpulkan, dimasukkan dalam kotak, serahkan di gereja besok pada hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Dan juga ada satu amplop lagi di mana kita diajak untuk peduli kasih. Semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya ini karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan juga persembahan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak bisa melakukannya dengan transfer di nomor rekening yang ada di warta gereja. Dengan sukacita kita mempersembahkannya dan kita iringi dengan memuji Tuhan. Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Seberapapun yang sudah kita kumpulkan, marilah kita haturkan pada Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh begitu besar kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami.
Dan saat ini Tuhan, segala berkat yang telah Tuhan curahkan, kami syukuri. Kami nyatakan dengan persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami dan kuduskanlah. Dan biarlah melalui persembahan ini, kami menyerahkan kehidupan kami pada pemeliharaan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pribadi yang rendah hati, pribadi yang senantiasa diajar oleh Tuhan, dan pribadi yang senantiasa memperbarui diri. Belajar adalah tanda bahwa kita mengaku Yesus Kristus adalah Guru dan Tuhan. Marilah kita lanjutkan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah beribadah. Kiranya kita senantiasa menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Tetap beribadah, jaga kesehatan. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu semuanya tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati.